Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memudahkan kita semua untuk bertafaqquh fiddin dengan sarana yang Allah mudahkan, ya. Meskipun kita tidak sempat bertatap muka langsung, tetapi dengan sarana media yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita semua, semakin mudah untuk kita mengakses ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita seputar sejarah kodifikasi hukum Islam. Dalam hal ini pembahasan mazhab yang tertua dari 4 mazhab yang ada, yaitu mazhab Imam Abi Hanifah rahmatullahi alaih, yang sekarang sudah memasuki part yang ketiga. Lebih spesifik nanti pemateri akan menjabarkan bagaimana usul, bagaimana pondasi mazhab Abu Hanifah dalam membangun kesimpulan-kesimpulan hukum. Dan ini tentu saja penting untuk kita ketahui bersama, karena mazhab ini adalah mazhab yang tertua dari 4 mazhab yang ada. Sekaligus Imam Abu Hanifah kadang dan mazhabnya kadang salah dipersepsikan oleh sebagian orang. Itu mungkin berangkat dari ketidaktahuan akan mazhab ini, terutama usul mazhab yang ada pada mazhab Abi Hanifah rahmatullahi alaih. Bersama kita pada kesempatan ini Ustadz Ayub Subandi LC MAG. Semoga Allah menjaga beliau. Gimana kabar Ustadz? Amin. Alhamdulillah Ustadz. Gimana antum? Sehat ya? Alhamdulillah tamam khair. Saya kira kita langsung saja pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beristifadah kepada pemateri kita kali ini untuk menjabarkan materinya seputar usul dari mazhab Imam Abi Hanifah. Al-fursa matrukali fadilati. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan segmen kita tentang sejarah legislasi hukum Islam, atau yang lebih masyhur dengan tarikh tasyri', sejarah daripada syariat ini. Pada 2 episode yang lalu kita sudah membahas tentang biografi Abu Hanifah, kemudian bagaimana atau apa-apa saja yang mempengaruhi metode fikih daripada Abu Hanifah. Dan sekarang kita masuk pada usul daripada mazhab Abu Hanifah ini. Ini penting untuk kita ketahui karena namanya ijtihad, yaitu dibangun di atas usul. Jadi ada metode yang kemudian baku telah digariskan oleh ulama mazhab, dan di atas metode itulah kemudian mereka berijtihad sehingga menghasilkan pendapat-pendapat atau perkara-perkara yang bisa menjadi penyelesaian daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu masalah-masalah klasik ataupun masalah-masalah kontemporer. Nah, di sini disebutkan lam takun usulu Abi Hanifah wa taraqi istinbatihi mudawwanatan anhu.
Jadi awalnya tidak disebutkan ya oleh Abu Hanifah rahimahullah apa saja usulnya. Jadi beliau tidak menyebutkan secara rinci bahwa ini saja usul-usul yang akan menjadi metode saya dalam beristinbat. Itu tidak disebutkan secara langsung oleh Abu Hanifah. Wa ma duwina min dzalika fa huwa mustakhlas mimma hufidha min aqwalihi wastidlalatihi wa tiradatihi. Ya, adapun belakangan buku yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab tentang usul mazhab Abu Hanifah itu ternyata dilihat daripada bagaimana pendapat-pendapat Abu Hanifah. Ya, bagaimana pendapat beliau, bagaimana cara beristidlal beliau. Kemudian ketika beliau misalnya mengkritik pihak yang lain, itu dilihat bagaimana cara beliau mengkritik. Nah, dari situ semualah kemudian dikumpulkan oleh ulama-ulama mazhab. Jadi dia agak berbeda dengan mazhab Syafi'i, Ustaz ya? Iya. Kalau mazhab Syafi'i memang usul sudah ada. Kemudian dipakai metodologi itu untuk menghasilkan. Dan sebelumnya bukan mazhab Syafi'i saja. Iya. Bahkan 3 mazhab yang lain seperti mazhab Maliki begitu juga dengan Hambali itu metodenya seperti itu. Dan itu dikenal sebagai metode mutakallimin. Metode mutakallimin. Iya. Beda dengan Abu Hanifah, mazhabnya ini usul mazhabnya itu metodenya adalah metode fuqaha. Dari furu' ke usul begitu. Furu' ke usul. Iya. Betul. Nah, wa usulu madhabihi fil jumlah, adapun secara umum usul daripada mazhab Abu Hanifah itu pertama adalah al-aslul awal al-kitab. Ya, jelas Al-Qur'an. Ini sudah disepakati. Iya. Jadi semua mazhab yang ada itu merujuk kepada Al-Qur'an. Dan tidak ada yang menyampingkan Al-Qur'an itu. Semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Itulah asal yang pertama, usul yang pertama. Kemudian al-aslu tsani as-sunnah. Al-Hanafiyah ya'maluna bi khabari al-ahad walau kana mursalan. Nah ini jadi ulama Hanafiyah itu dalam mazhab Abu Hanifah itu mereka tetap mengamalkan hadis walaupun hadis itu diriwayatkan secara bersendiri. Yang istilahnya itu adalah khabarul ahad. Tidak sebagaimana yang banyak anggapan sebagian orang terhadap mazhab Abu Hanifah bahwasanya mereka meninggalkan hadis ahad itu. Sebenarnya hadis ahad itu adalah hujjah. Juga adalah hujjah. Bahkan di sini walau kana mursalan. Meskipun mursal ya. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah jelaskan bahwa mursal ini adalah bagian daripada hadis dhaif. Karena dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in kemudian menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya di situ adalah sahabat, sudah jelas sahabat, tidak masalah. Tapi sekiranya antara tabi'in yang satu dengan tabi'in yang lain, bahkan mungkin ada 3 tabi'in, 4 tabi'in, kan itu yang menjadi pertanyaan. Siapa saja di antara tabi'in itu dan bagaimana kualitas mereka? Apakah mereka thiqah atau tidak? Nah, wa yuqaddimunahu 'alal qiyas. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah itu khabarul ahad tetap didahulukan daripada qiyas, analogi. Jadi tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa mereka itu mengutamakan qiyas daripada khabarul ahad. Memang tidak semua qiyas seperti itu, tapi umumnya seperti ini. Artinya ada qiyas-qiyas. Nanti kita akan lihat juga bagaimana model-model qiyas dalam mazhab. Mungkin anggapan masyarakat yang keliru tentang Abu Hanifah dan mazhabnya berangkat dari kesan memang yang sangat kuat bahwa Abu Hanifah ini ahlu ra'yi. Sehingga kesannya analoginya yang lebih kuat daripada sandarannya tadi kepada nas. Betul. Padahal ternyata usul beliau tetap Al-Qur'an dan Sunnah yang sebagaimana muttafaq bagi mazhab yang lain. Jadi istilah ahlu ra'yi, sebagian orang tertipu dengan istilah ahlu ra'yi sebetulnya. Ahlu ra'yi itu bukan berarti mengedepankan akal kemudian daripada nas. Daripada nas. Maksud ahlu ra'yi itu adalah porsinya memang lebih besar Artinya ada nas, dan nas itu benar-benar diperas sehingga apa yang menjadi illat
daripada nas itu, itulah yang kemudian dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Ya, seperti itu dalam mazhab Abu Hanifah, sehingga dikatakan sebagai ahlul ra'yi. Begitu juga dengan ahlul hadis, ya. Ahlul hadis itu jangan dipahami bahwa ketika disebutkan ahlul hadis berarti benar-benar sudah tidak gunakan akal. Iya, benar-benar sudah tidak menggunakan analoginya, tidak. Iya, jadi semua menggunakannya, hanya saja porsinya yang berbeda. Iya. Jadi seperti itu. Nah, wa yuqaddimunahu 'alal qiyas, mendahulukannya atas qiyas, wifqa jumlatin minasyurut. Iya, jadi ada syaratnya. Iya. Apa syarat yang pertama? Alla yukhalif ma huwa aqwa minhu, tidak menyelisihi yang lebih kuat darinya. Iya, tidak menyelisihi yang lebih kuat. Kal usul al mujma' 'alaiha kal kitabi was sunnah al mutawatirah awil masyhurah. Jadi khabar ahad tadi itu tetap dipakai selama tidak menyelisih yang lebih kuat. Ya. Jadi khabar ahad itu sebetulnya dia posisinya masih di bawah. Ya, namanya ahad karena hadis itu kan dari segi periwayatan itu ada dua. Ada yang periwayatannya itu sampai derajat mutawatir. Ya, itu lebih kuat tentunya dibandingkan hadis yang diriwayatkan secara bersendiri. Ya, bersendiri. Nah, di sini kata beliau, Allah yukhalif ma huwa aqwa minhu, tidak menyelisihi yang lebih kuat darinya. Kal usul al mujma' 'alaiha kal kitab. Ya, apalagi Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya antara Al-Qur'an dan sunnah itu dipandang ada kontradiksi. Sebenarnya tidak ada kontradiksi, ya. Pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara Al-Qur'an, antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara Al-Qur'an dengan hadis, karena semuanya adalah wahyu dan mustahil namanya wahyu itu ada kontradiksi di dalamnya. Hanya saja karena keterbatasan akal kita sebagai manusia, itu kadang ada hal-hal yang nampaknya kontradiksi menurut kita. Nah, jika memang menurut kita atau menurut ulama Hanafiyah di mata mereka ada yang kontradiksi seperti itu, maka tidak mungkin suatu hadis khabar ahad itu didahulukan daripada Al-Qur'an, sesuatu yang qat'iyus tsubut. Qat'iyus tsubut seperti Al-Qur'an atau hadis-hadis mutawatir yang lain. Was sunnah al-mutawatirah atau sunnah masyhur, apalagi wal ijma, Jadi ijma itu sudah sampai pada derajat qat'i, paten, ya. Jadi bukan suatu yang bisa ditawar lagi, ya. Nah, karena ijma ini seperti sudah tidak perlu diolah lagi, dilalanya sudah paten, ya. Makanya sebagian ulama-ulama fikih itu ketika menjelaskan permasalahan, mereka ketika menyebutkan dalil langsung saja menyebutkan apakah ada ijma atau tidak. Iya. Setelah itu ketika sudah menyebutkan ijma, barulah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena memang ijma ini istilahnya sudah barang jadi. Sudah barang. Nah, dan penyelisihan terhadap ijma tentu saja sesuatu yang jadi nyeleneh jadinya. Betul. Menyelisih ijma itu adalah syadz dan nyeleneh. Nah, lidzalika lam ya'mal al-Hanafiyatu bi hadithi Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anhu fi annahu la nafaqah lil mabtutah li'annahu mukhalifun lil kitab wa huwa qauluhu ta'ala askinuhunna min haitsu askantum min haitsu sakantum min wujudikum. Jadi menurut Hanafiyah, hadis Fatimah bintu Qais berkaitan dengan nafkah daripada mabtuta ini, itu menurut mereka itu menyelisihi Alkitab, karena di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan askinuhunna, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, tetap ditempatkan. Nah, itu menurut kacamata daripada ulama Hanafiyah, sehingga mereka tidak hadis ini yang derajatnya adalah khabarul ahad, itu mereka tidak memakainya, artinya tetap mengedepankan ayat tadi. Nah, karena ayat itu jelas-jelas menyebutkan bahwa tetap ditempatkan. Sedangkan hadis ini datang dengan mengatakan tidak ada nafkah. Kan ini ada sedikit nampaknya kontradiksi di dalam. Maka mereka tetap memakai ayat. Jadi begitu, ya, hadis yang sifatnya hadis ahad, mereka tetap pakai, namun
dengan syarat pertama tidak menyelisih yang lebih kuat darinya. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna fima ta'ummu bihil balwa. Ya. Ya, bukan perkara yang Sudah umum. Umum di tengah masyarakat. Nah, artinya sudah sulit dihindari. Ya. Sudah sulit dihindari. Jadi ada perkara-perkara tertentu yang sudah terjadi di tengah masyarakat dan sudah sulit dihindari. Nah, ketika misalnya ada khabarul ahad, ya, yang anggaplah dia adalah hadis, ya, yang sudah anggaplah dia adalah hadis yang sahih, tapi dia periwayatannya diriwayatkan dengan bersendiri. Ya. Ya. Nah, maka dilihat apakah permasalahan di tengah masyarakat itu bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, maka ini suatu pertimbangan menurut menurut Hanafiyah. Fa in jaa khabarul ahadi kadzalika lam yathbut bihi wujubun illa idza talaqqathul ummah bil qabul. Ya. Maka kalau misalnya ada hadis ahad, ya, maka dilihat dulu apakah umat menerima hadis ini dengan sepakat. Ya. Talaqathul ummah bil qabul, artinya umat ini bagaimana sepakat menerimanya. Ya. Tanggapan umat terhadap hadis ini. Nah, maka itu menjadi pertimbangan menurut mereka. Walidzalika lam ya'mal al-Hanafiyah bi hadits Busrah bintu Safwan radhiyallahu ta'ala anhuma fi naqdil wudu'i min massi ad-dzakar. Oleh sebab itu ulama Hanafiyah tidak mengamalkan hadis Busrah. Hadis Busrah itu bagaimana? Hadis Busrah ini kan mengatakan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya, ya, dengan telapak tangannya, itu kan wudunya batal. Itu wudunya batal. Nah, dan ini adalah mazhab mazhab Syafi'i. Ya, Hambali juga seperti itu. Nah, tapi menurut Hanafiyah, ini tidak. Ya, menyentuh kemaluan itu tetap ya, artinya wudu. Ya, tidak mempengaruhi wudunya. Wudunya tetap dianggap sah. Ya. Kenapa? Li'anna nawaqidhal wudu'i ta'ummu biha al-balwa wa yahtaju ila ma'rifatiha al-khas wal 'am. Nah, kenapa? Karena hal yang seperti ini itu sudah menjadi umum di tengah masyarakat. Ya. Dan harusnya kalau memang dia adalah pembatal wudu, harusnya semua orang sudah tahu. Masalahnya sekarang kan masih sangat banyak orang yang tidak tahu bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Iya. Iya. Nah, ini menurut mereka. Jadi selama masyarakat masih menganggap asing, masih menganggap asing, berarti itu belum bisa diamalkan. Jadi benar-benar umat ini harus mengetahui permasalahan itu. Ya. Ini untuk hadis ahad tadi, Ustaz, ya. Ya, kalau hadis ahad itu. Ya. Nah, itu yang kedua, tidak bertentangan dengan perkara umum yang terjadi di tengah masyarakat. Itu syarat yang ketiga dalam mengamalkan hadis ahad. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga, alla ya'mal as-sahabiyyu rawi al-khabar bi khilafi ma rawah. Ya. Jadi hadis atau khabar ahad tadi itu hadis yang diriwayatkan secara bersendiri, ya, itu dilihat siapa meriwayatkannya. Ya. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kemudian dilihat amalan daripada sahabat tersebut. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dan bagaimana amalannya, apakah ada pertentangan atau tidak, sejalan tidak dengan apa orang yang meriwayatkan dengan apa yang diriwayatkan. Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan menurut ulama Hanafiyah? Li'anna amalahu bi khilafihi dalilun ala naskhihi indahu. Ya, jadi kalau ada misalnya seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dan hadisnya itu adalah hadis ahad yang diriwayatkan secara bersendiri, kemudian ternyata perawi ini sendiri menyelisihi apa yang dia riwayatkan, berarti menurut ulama Hanafiyah berarti ini sudah mansukh. Ya, hukumnya itu sudah terganti. terganti.
Nah, itu menurut Abu Hanifah, fatakun al-ibrah bi amalihi la bi riwayati. Ya. Maka menjadi pelajaran di sini adalah apa amalan sahabat tersebut, ya, bukan apa yang dia riwayatkan. Dan banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Wa yushtaratu fi dzalika ay yakuna amalahu bi khilafi riwayatihi lahiqan 'alaiha. Nah, jadi persyaratan ini juga ada syarat yang lain lagi, yaitu dia meriwayatkan hadis dan pengamalannya itu di waktu yang akan datang. Ya. Kan gini, jangan sampai pengamalannya itu sebelum dia meriwayatkan hadis itu. Iya. Jadi pengamalannya itu harus setelah meriwayatkan hadis, agar yang belakangan itu menghapus yang lalu, sebelumnya. Sebelumnya. Ini syarat yang disebutkan oleh ulama. Artinya diamalkan setelah diriwayatkan. Iya. Ya, karena kalau diamalkan sebelum diriwayatkan, jangan-jangan sudah mansukh juga. Iya. Artinya syarat nasakhnya tidak ada kan? Iya. Ya, apa yang mau dinasakh kalau dia sebelum ternyata? Betul. Nah. Amma idza kana sabiqan 'alaiha. Ya, adapun misalnya kalau amalannya itu ternyata sebelum meriwayatkan itu, fal hujjah fil hadithi la bi amalih. Maka hadis itu tetap menjadi hujjah, bukan amalannya. Ya. Walidzalika hamal al-Hanafiyah riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi ghaslil ilani min wulugil kalbi sab'an 'ala an-nadbi. Kan kita ketahui semua ya, tentang hadis ketika air atau bejana itu dijilat oleh anjing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk apa? Mencucinya sebanyak 7 kali. Ya, 1 kali dengan dahun Nabi turab. Nah, kalau kita lihat ulama yang lainnya, mazhab yang lainnya itu kan mengatakan bahwa itu mencucinya di sini adalah kewajiban. Artinya ketika dicuci hanya 1 kali cucian, 2 kali, atau pokoknya tidak sampai 7 kali, itu tidak sah, belum sah. Pokoknya bejana itu tetap dianggap najis, karena adalah najis mughalladhah, najis yang berat ya, sehingga pencuciannya itu masih harus dengan cara yang benar-benar disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini sifatnya ta'abudi. Ya. Artinya kita tidak ada akal kreasi. Tidak. Artinya akal kita ini tidak sampai ke sana. Istilahnya para ulama itu adalah ghairu ma'qulil makna. Ya, ma'qulil makna. Ya. Artinya ya ikuti saja. Ya. Itu namanya ta'abudi. Nah, ulama Hanafiyah ternyata memahami pencucian bejana 7 kali pakai air, satu kali diantaranya pakai tanah tadi, itu hanya sunnah. Ya. Dia bukan kewajiban. Dia adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, tapi tidak harus. Dari sisi afdoliyah saja. Ya, dari sisi afdoliyah saja. Apa yang menjadi alasan mereka? Ya, padahal kan ini sudah hadis. Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dirinci. Disebutkan bahkan jumlah ya. Ya, 7 kali. Salah satunya dengan turab. Artinya kalau disebutkan jumlah seperti itu ya tidak ada pilihan lain sebetulnya. Ya. Nah, apa alasan Hanafiyah? Li'annahu kana yaktasir 'ala thalatha wa la yaksil sab'an. Karena Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan hadis itu ternyata cukupkan diri dengan 3 kali saja. Pernah mencuci bejana hanya 3 kali saja, ya, dan tidak sampai 7 kali. Makanya ulama Hanafiyah memahami bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah anjuran saja, ya. Karena mereka juga mengatakan bahwa mustahil ya seorang sahabat sosok seperti Abu Hurairah dia kemudian menyimpangi ilmunya, sengaja menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri yang meriwayatkan, dia sendiri yang mengabaikan. Betul. Nah, jadi inilah yang menjadi latar belakang pokok permasalahan kenapa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, karena mereka menganggap bahwa seorang rawi ketika meriwayatkan sebuah hadis, ya, apakah pendapat pribadinya itu dijadikan sebagai hujah atau tidak? Ya, ulama yang lain tidak mengatakan tidak. Yang menjadi ibrah itu adalah apa yang diriwayatkan, bukan apa yang dilakukan. Sedangkan Abu Hanifah tidak mengatakan bahwa yang menjadi ibrah di situ adalah
fi'lu rawi. Fi'lu rawi, Iya. ya. Bukan apa yang dia. Ya, dan logis juga. Betul, logis betul. juga. Apalagi Iya. seadalatus sahabah. Betul. Ya, bagaimana integritasnya, dia mengajarkan suatu ilmu yang ia dapatkan dari Rasulullah, kemudian ia melakukan hal yang itu kan janggal. Betul. Ya, tentu ada pemahaman lain kenapa ia melakukan itu. Iya. Ya, sesuai dengan apa usul beliau, bisa jadi itu sudah mansuh, Iya, atau faktor afdoliyah saja. Sebetulnya para ulama-ulama yang lain juga pendapat mereka itu mengarah ke sana ya. Ya. Mengarah ke sana. Hanya saja pertimbangan seperti ini urutan belakangan. Ya, artinya kan di sini Abu Hanifah ini masih menjadikan masalah ini pada urutan-urutan ke atas ya. Ya. Sedangkan ulama yang lain itu menjadikan Prioritasnya nggak dibawa. Di bawah. Iya. Artinya penyelesaian seperti ini di bawah. Ya. Selama masih ada penyelesaian yang lain, maka dipakai penyelesaian. Dari sisi skala prioritas Ustaz ya. Iya. Ya, Jadi kalau saja Imam Abu Hanifah memang memprioritaskan hal-hal yang seperti ini, Betul, yang terkait pengamalan rawi terhadap Iya. apa yang diriwayatkannya. Ya, kita kan sekarang masih berbicara tentang hadis ya. Iya. Nah, nah itu syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat dalam mengamalkan hadis ahad itu adalah alla yukhalif al khabar qiyasan tsabitan. Ya, jadi hadis tadi tidak menyelisihi kias analogi yang benar-benar lebih kuat. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Iya. Bahwasanya kias menurut Abu Hanifah itu masih bertingkat. Ya. Iya. Ada kias yang benar-benar sudah sampai pada taraf yang lebih kuat daripada hadis ahad. Kahadithi al-musarrah alladhi yarwihi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an man ibta'a syatan musarrah fahuwa fiha bil khiyari thalathata ayyam. Ya, barang siapa yang menjual satu ekor kambing, ya, kambing musarrah ini, maka dia bisa memilih, ada hak khiyarnya Selama 3 hari. selama 3 hari. Insya amsakaha, kalau dia mau ya dia ambil, jadi ya lanjutkan. Wa insya'a raddaha, kalau tidak jadi silakan dia kembalikan. Ya, insya'a raddaha wa radda ma'aha so'an min tamrin. Ya, kalau dia batalkan Harus ya, ada kompensasinya. ada kompensasinya berupa apa? Satu sok kurma. Iya. Ya, jadi kalau beli kambing, ya kambingnya ini dilihat 3 hari. Ada masa percobaan kan? Ya, jadi 3 hari itu dilihat gimana, lanjut atau tidak. Nah, kalau lanjut silakan, kalau tidak kembalikan, Iya. beserta dengan Satu sok kurma. Iya. Satu sok kurma ini, satu sok itu kan 3,5 Iya. 3,5 liter Liter ya. 3,5 liter itu ya kalau kita uangkan sekarang itu ya lumayan juga. Iya. Ya lumayan. Gimana Ustaz? Penjual kurma Itu ya itu mungkin kalau ukuran kita ya sekitar 100 ribuan lah. Iya, 100 ribuan. Iya, memang logis dengan harga kambing. Iya, betul. Iya, 5% dari harga kambing yang ada. Itu bentuk kompensasi kan, udah dia pegang 3 hari ternyata mau dibatalkan. Iya. Iya. Nah, fa innahu indal Hanafiyah mukhalifun lil qiyas tsabiti bil kitabi was sunnati wal ijma. Kata menurut Abu Hanifah ya, ini ini sangat bertentangan dengan kias. Ya. Artinya mengkiaskan kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam sunnah dan ijma, min anna dhamanal udwan yakunu bil mithl awil qimah. Ya. Namanya mengganti sesuatu itu ya harus sama. Yang seperti ya betul. Sama seharga ya. Wat tamr laisa ma'aha, sedangkan enggak ada hubungannya dengan kambing. Ya, tidak ada hubungannya dengan kurma. Iya. Fakana mukhalifan lil qiyas. Ya, maka bertentangan dengan kias yang sudah jelas. Ya, namanya mengganti sesuatu itu ya harus dengan semisalnya. Ya, dengan harganya. Ya, bukan dengan kurma. Nah, itu. Jadi inilah 4 usul ya. 4 syarat ya, 4 syarat dalam mengamalkan khabarul ahad ya menurut Abu Hanifah. Ya. Yang kita bicarakan tadi itu adalah khabar ahad. Beda dengan khabar mutawatir, hadis yang sudah sampai derajat mutawatir itu tentunya lebih di atas lagi. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke al-aslus ats-tsalits yaitu al-ijma.
Ya, sekira ini juga adalah salah satu usul yang disepakati oleh para ulama, masalah ijma ya. Ijma. Kenapa ijma itu menjadi hujjah? Karena memang ada jaminan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la tajtami ummati ala dhalal. Ya. Ya, tidak mungkin umat ini bersatu dalam Kesesatan, penyimpangan ya, penyimpangan. Nah, jadi ketika umat, artinya dipahami ya mafhum mukhalafahnya bahwa ketika umat ini bersepakat atas sesuatu, berarti itu bukan kesesatan. Ya, itu adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran. Nah, berarti dipahami bahwa ijma, namanya ijma ketika umat ini sepakat, ya. Maksudnya kesepakatan umat di sini siapa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi tolak ukur di sini adalah para mujtahidnya. Iya. Ya, jadi mujtahid di suatu umat itu sepakat. Jadi bukan yang menjadi tolak ukur adalah orang-orang yang misalnya memang pada dasarnya nyeleneh. Ya. Iya. Orang seperti itu kan tidak dianggap dari awal. Iya. Bukan pandangannya tidak diperhitungkan. Iya, yang diperhitungkan di sini adalah orang-orang yang sampai pada derajat mujtahid. Di generasi tertentu mereka sepakat, maka itu adalah ijma. Nah, itu usul yang ketiga dalam mazhab Abu Hanifah. Sekarang kita pindah ke al-aslur rabi'. Usul yang keempat adalah aqwalus sahabah radhiyallahu ta'ala. Ya'malul Hanafiyah bi aqwalis sahabati ridwanullahi alaihim inda ittifaqiha. Ya, jadi kalau misalnya sahabat itu sepakat, maka itu adalah hujjah. Mungkin sekaligus ada hubungannya tadi dengan usul yang ketiga ya. Ya, ada hubungannya. Ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau sahabat itu berbeda pendapat? Ternyata berbeda. Iya. Ya. Wa inda ikhtilafiha yatakhayyaruna minha ma yarawnahu rajihan. Ya, maka disinilah mereka mentarjih ya. Ulama Hanafiyah melakukan tarjih mana ya kira-kira pendapat sahabat itu yang lebih mendekati urutan yang pertama tadi adalah Al-Quran atau paling mendekati sunnah. Ya. Wala yakhrujuna anha, artinya tidak keluar dari itu. Pokoknya kalau misalnya sahabat gini ya, sahabat itu berbeda pendapat, dua pendapat, ya. Pokoknya mereka tidak keluar dari situ. Sahabat berbeda 3 pendapat, jangan buat pendapat yang keempat. Jangan datang dengan pendapat keempat. Nah, jadi itu memang ada istilahnya ya, bahwa ada ijma dalam muwafaqah dan ada ijma dalam mukhalafah. Kalau ijma dalam muwafaqah ulama sepakat, jangan nyeleneh. Jangan datang dengan pendapat yang baru. Nah, kalau ijma mukhalaf itu maksudnya kalau ulama berbeda 2 pendapat, jangan datang dengan pendapat yang ketiga. Ulama 3 pendapat, jangan datang dengan pendapat keempat. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang barulah masuk ke al-aslul khamis, barulah masuk ke al-qiyas. Ya. Al-qiyas. Nah, dan ini adalah usul yang memang Hanafiyah masyhur ya di dalamnya. Yushtara al-Hanafiyah bil qiyas li kathrati amalihim bihi. Karena memang mereka ini jagonya ya. Banyak mengamalkan ya. Iya, jagonya masalah qiyas mereka ini. Dan sebenarnya ada ya beberapa sebab mereka kenapa sangat banyak mengamalkan qiyas. Di sini disebutkan ada 7 ya. 7 sebab kenapa ulama Hanafi itu banyak mengamalkan qiyas. Yang pertama adalah majubila alaihi imamul madhab min adz-dzaka'i wal fatanah. Karena memang imam mazhabnya itu ya orang cerdik, orang cerdas. Ya. Wa tabi'ah ma'adda ila iktsarihi min istimali hadzal naw' min al-adillah. Ya, sehingga dengan kecerdasannya itulah ya tentunya tidak disia-siakan, dia tidak menyia-nyiakan kecerdasannya dalam memahami dalil-dalil. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah ta'atsur Abi Hanifah bimanhaji madrasati al-Kufah. Ya. Hiya nitaj aqdiya Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud. Ya, jadi memang Abu Hanifah ini tidak datang dengan sesuatu yang baru. Dia melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan pendahulunya, para sahabat. Iya, para sahabat sendiri. Misalnya Umar dalam menetapkan sesuatu kan banyak menggunakan kias juga. Analogi. Begitu juga dengan Ali, begitu juga dengan
Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, kemudian sebab yang ketiga kenapa ulama Hanafi itu banyak mengamalkan qiyas, kathratul hawadits wan nawazil bil Irak. Banyaknya perkara-perkara kontemporer yang terjadi di Irak, ya. Al-amru alladhi adda ila al-luju lil qiyas. Ya, jadi kalau permasalahan kontemporer itu kan, kalau misalnya kita hari ini ya, kita dihadapkan dengan permasalahan kontemporer. Kalau kita mau mencari nasnya secara langsung, menyebutkan permasalahan itu secara langsung, ya mungkin kita tidak dapati. Ya, masalah vaksin misalnya sekarang. Ada tidak nas Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan? Tidak ada, karena Al-Quran sudah selesai, hadis juga sudah selesai. Volumenya tidak bertambah lagi. Sementara masalah kita ini terus bertambah. Maka itu juga yang terjadi pada mazhab Abu Hanifah di Irak. Irak itu kan dulu Baghdad itu kota metropolitan. Iya, betul. Kota metropolitan. Apalagi di masa-masa Abu Hanifah dan murid-muridnya, peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah. Betul. Dari Damaskus ke Irak. Jadi memang di sana relatif permasalahan itu lebih kompleks. Nah, itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah at-tashaddud fi qabuli akhbaril ahad. Ya, karena memang ini pernah kita jelaskan, memang mereka itu ketat dalam menerima kabar ahad. Ya, karena di sana penyebaran hadisnya tidak sebanyak yang di Madinah. Kemudian di sana juga tersebar pemalsuan hadis, sehingga mereka itu sangat ketat menerima hadis. Nah, sehingga ketika ada satu hadis benar-benar diperas hadis tersebut, dilihat apa ilatnya, nah itulah yang dipakai menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain. Itulah aktivitas qiyas yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, sebab mereka banyak melakukan qiyas adalah ba'dul qawaidil usuliyah indahum ka'itibaril am qat'iyud dalalah la yuzadu alaihi illa bil qat'i la yuzadu alaihi illa bil qat'i mislih. Jadi sesuatu yang sudah sampai qat'i, itu tidak bisa dipengaruhi kecuali sesuatu yang qat'i juga. Ya. Li'anna ziyada indahum nasakh, karena tambahan itu bisa dipahami sebagai mengganti hukum itu. Ya, kalau tidak qat'i maka belum bisa mempengaruhi. Kemudian yang keenam, sebab keenam kenapa para ulama Hanafiyah banyak menggunakan qiyas adalah al-waqa'i al-mutajaddida al-kathir allati taqa fi bi'atil Iraq al-mukhtalifa an bi'atil Hijaz wala nassa fi hadhihi al-waqa'i. Ini kira-kira mirip dengan yang tadi, banyak permasalahan kontemporer. Beda dengan Hijaz. Hijaz memang itu ya begitu-begitu aja. Datar-datar aja. Belum lagi hadisnya banyak di sana penyebarannya. Kemudian yang terakhir adalah zuhur al-fiqh takdiri wa huwa iftirat. Ajwibah li hawalatin lam taqa' ba'd. Jadi istilahnya mereka itu mereka membahas terlebih dahulu sebelum terjadi. Ya, mungkin kalau kita sekarang asumsi awal istilahnya. Misalnya kalau misalnya ada sekarang yang membahas gimana kalau kita sholatnya di bulan, misalnya di bulan atau di Mars, itu mengarahnya kemana, kiblatnya kemana, dan seterusnya. Itu kalau mazhab Abu Hanifah mungkin sudah dibahas. Sekarang itu terfikirkan dahulu ya. Atau yang mungkin yang dalam kitab fikih itu misalnya perempuan yang berendam di sungai, tahu-tahu kemudian hamil, itu kan kadang yang seperti itu. Maksudnya yang mungkin suatu yang mustahil tapi boleh jadi di masa itu bisa saja terjadi. Jadi seperti kasus tawaf sekarang, mungkin di masa itu iftirodi ini mana mungkin ada orang tawaf misalnya terbang, tapi ternyata bisa saja terjadi di masa kita. Nanti ada alat, ada teknologi yang orang tawaf itu dalam keadaan kakinya tidak di lantai. Sekarang ada apa namanya itu yang semacam skateboard tapi yang terbang. Atau pakai helikopter kan? Ya betul. Masjidil Haram. Pakai helikopter, apalagi kalau pangeran nggak mau capek. Nah, itu 6 sebab kenapa ulama Hanafiyah banyak menggunakan qiyas. Sebenarnya masih tersisa di sini, namun waktu kita masih ada istihsan. Nah, ini
permasalahan istihsan ini agak panjang penjelasannya. Mungkin kita khususkan untuk pembahasan nanti kita akan bahas insyaallah beserta dengan apa saja yang merupakan kekhususan mazhab Abu Hanifah secara umum. Barulah kita masuk ke ulama-ulama Hanafiyah nanti insyaallah. Iya. Baik. Sekiranya sampai di sini pembahasan kita, barakallahu fikum, dan sisa waktu jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami persilakan dan saya kembalikan kepada host. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan bagaimana usul dari Imam Abu Hanifah bahwa tetap sebagaimana ulama yang lain dan mazhab yang lain, Al-Quran dan Sunnah menjadi prioritas yang paling utama, menjadi landasan utama dalam menghasilkan keputusan hukum. Ya, bahkan dirinci tadi sangat spesifik terkait misalnya dengan khobarul ahad, hadis yang sifatnya ahad yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang bersendirian, ya, dengan syarat-syarat yang memang sangat logis sekali, dan ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian dan kecerdasan seorang Abu Hanifah sebagaimana juga ulama-ulama kita yang lainnya. Maka dengan mempelajari hal yang seperti ini, kita bisa memahami bagaimana luar biasanya ulama kita, betapa agama ini sudah terjaga oleh para rijal, para ulama yang memang memiliki otoritas dan memiliki kapasitas dalam menjaga ilmu yang mulia ini, sehingga tatkala kita ketemu ya dengan pendapat-pendapat yang nampaknya berbeda dengan pendapat kita sudah memiliki pemahaman awal bahwa tidak serta-merta ulama itu memutuskan suatu pendapat bahwa ini hukumnya begini, ini hukumnya seperti itu. Ya, mereka berangkat dari dasar argumentasi yang kuat, yang mungkin setelah kita baca baru kita tahu, oh ternyata sangat logis sekali dan bisa saja diterima. Nah, ini tentu saja ya memberikan kepada kita keluasan sekaligus lapang dada dalam perkara-perkara furu', bahwa yang menyimpulkan ini bukan orang awam, yang menyimpulkan ini bukan seorang ustadz apalagi yang baru belajar, tetapi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan daripada yang lainnya, memiliki otoritas keilmuan yang disepakati oleh para ulama kita, sehingga dalam perkara furu' kita seyogianya mengedepankan lapang dada dan tidak tergesa-gesa ya dalam menghukumi sesuatu yang nampaknya berbeda dengan kita, apalagi sesuatu yang belum kita pelajari dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, bagaimana alasan misalnya Abu Hanifah tidak menganggap bahwa menyentuh alat kemaluan itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudhu, atau bejana yang dijilat oleh anjing itu cukup dicuci dengan 3 kali. Ya, kalau padahal masyhurnya masyarakat mengamalkan yang 7 kali sebagaimana hadis Rasulullah. Ya, tapi ternyata Imam Abu Hanifah memiliki sudut pandang yang lain dan tentu saja juga argumentatif. Ini luar biasa sekali jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran yang seperti ini tentu saja menambah wawasan keislaman kita, ilmu kita, dan tentu saja itu tadi bisa membuat kita lebih lapang dada, lebih memberikan ihtiram, penghormatan kepada ulama kita, juga kepada akwal-akwal mereka yang terjaga sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita tentang usul dari madhab Imam Abi Hanifah ini. Masih ada tentang istihsan. Ini tentu pembahasan yang butuh untuk waktu khusus, ya, karena pembahasannya relatif lebih panjang. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita umur dan kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Saya kira itu, Ustaz. Ya. Kita tutup majelis kita pada kesempatan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.